dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawam itu maknanya lebih daripada imam, bertanggung jawab. Qawam, tanggung jawab seorang laki-laki itu jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Makanya kenapa dalam hukum faraid warisan laki-laki jauh lebih besar dibandingkan perempuan. Tapi kadang-kadang ngomong wadon ki angel ya. Tahu tanggung jawabnya laki-laki lebih besar, tapi ngomong warisan maunya sama. Itulah perempuan, makhluk yang sulit untuk dimengerti. Saya bilang mas, saya itu nggak bisa ngatur cewek. Bisa dengan satu teori, alis saja. Alis ini kan buatan dan aturan Allah. Sama cewek dikerok, dilukis dewe. Aturannya Gusti Allah wae dilawan, apalagi aturan suami. Ambiar pak. Mana coba saya ibu-ibu di sana alisnya, ya Allah, kayak celurit. Makanya dari tadi ibu-ibu tuh kipas-kipas, bukan karena takut panas, takut alisnya luntur. Bu, yang suka bohong tuh laki-laki apa perempuan? Jawaban saya fair. Soal hati laki-laki banyak bohongnya, tapi soal fisik perempuan banyak bohongnya. Dabang wadon coba dilihat, alis ketok apik lukisan, hidup ketok dawa sambungan, rai ketok rata pupuran, irung ketok mancung suntikan, gigi ketok roto kawatan, bodi katon dhuwur sandal jinjitan, susu katon gede ya ganjelan. Kayak gitu sukanya teriak-teriak laki-laki bohong, yang bohongi raimu kita kandani. Tapi jujur saja kalau soal hati laki-laki banyak bohongnya bu. Hakul yakin benar itu. Inyong bae wong lanang sing katon apik itu yang mergo konangan. Yo boy, inyong deleng Pak Camat, nama istrinya di HP siapa? Ayo modar aku ya, ayo jenenge bojone siapa ning HP? Ning HP siapa? Jenenge arane. Oh lo mama sok-sokan, mama tungkai meletek-meletek. Karena saya tuh punya pengalaman bu, saya ke Belanda sama pengusaha kaya dari Jakarta. Dia mau masuk toilet bro, titip HP dong mau ke WC. Begitu dia masuk WC ada incoming call, panggilan masuk. Satpam. Saya mikir, nggak mungkin masa satpam berani telepon juragan bos, kan nggak mungkin pak. Dia keluar, saya bilang bro ada telepon, siapa Gus? Satpam. Oh satpam. Saya bilang saya nggak percaya kalau satpam. Sopo kuwi? Bojone inyong. Wong lanang kurang ajar temen ya. Masa bojone tulis satpam. Laki-laki itu kurang ajar, baru menikah gayane bidadariku. Oh. Ini baru menikah. Wah. Coba apa isinya di situ dituduhkan. Bukan HP-nya siapa namanya. Jenenge siapa? Bukan di HP-mu kamu siapa? Oh nama. Oh berarti kamu nggak romantis. Kanjeng Nabi itu kan kalau manggil istrinya semuanya dengan panggilan saya. Siti Aisyah, ya Humairah. Karena Siti Aisyah itu orangnya putih, cantik, kalau tersenyum pipinya menjadi merah. Karena Siti Aisyah itu mohon maaf bu, alisnya buntut kalau jengking, irungnya bongkok semendek, untune miji timun. Sama dengan ibu-ibu kroya, untune miji timun, neng timun tua tuh rotok bosok. Gede-gede kuning-kuning. Angel ya. Ya Humairah, kalau saya berani buka siapa nama istri saya di HP, kita berani dah. Loh, baca siapa mas dibaca nama istri saya di HP. Ibu negara. Oh, ibu negara. Karena saya menghormati istri saya. Ibu negara. Ibu negara satu mata.
Ya sisi ini ya. Emangnya aku cowok apaan? Tunggalnya panjang. Saya itu kalau ditanya nikah lagi apa enggak, ujian saya itu berat Pak. Kan Anda tahu, saya itu kader NU yang diterima di kalangan para artis dan selebritis. Makanya ya kalau ada artis menikah, artis punya gawe, punya hajat, artis haji, itu mesti konsultasi sama saya. Dari zaman tahun 2012, Aura Kasih itu udah ngaji sama saya. Aura Kasih, Marsanda, Marisa Haq, Desi Ratnasari. Sekarang yang baru-baru malah janda-janda lagi. Nikita Mirzani, Celine Evangelista, yang paling baru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Wahyu dirangkul bus ini metu. Angel temen. Yes, kapal api mataan. Yang tak kayak susu kada luar sa. Nangkapnya pintar teman ya, mantan copet ya. Ya kita selawatan dulu. Saya mau ngaji soal pemuda ini. Kayak foto ini ganteng teman siapa ya? Ya kalau camat ya beda. Tapi saya yakin Pak Camat ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Camat jangan dikubur sebelum mati ya. Minta lagu apa? Minta lagu apa? Selawatan dulu yuk. Alamatnya anak soleh. Apa nemen? Kelebus. Bagi ngundang Gus Miftah apa Didi Kempot. Ya kamu khusus kamu tak kasih lagu stasiun balapan. Ning stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo ditinggal Rabi versi sholawat. Ayo. Isora kuwi ora iso sesuai insyaallah. Gusti Miftah mlebu surga sing awal bocah-bocah hadroh. Ning ya kuwi Gusti tak kelon karo bidadari bocah hadroh hadroan tok kae. Keteplak. Ya mending yang nginjen kiai kelon ya. Kita doakan Pak Camat masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah ngaji. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggano sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madhur ya wasial huwal habibul ladzi terjasafa likuli halim minal ahwali mutahirin. Apa iki wis iso ora wong tua diseneni guru yo dikepuki ayo rene gendang ngaji selawat tangan diangkat
wali. Ayo versi asli deh, ngambiar bareng-bareng. Atiku rasane loro, nyawa kowe rabi karo wong liya. Nangis gede haloku, ramo ajur rasaku, kowe teko ninggal aku. Sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal habibul ladzi terjasa batuhu liminal ahwali urung rampung goblok. Apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Apa kowe lali karo sumpah janjimu, mbiyen bakal ngancani urip takkan pati pancene madha tali asmara rabi karo wong liya, blenjani tresnaku nalangsa. Sholawat sing banter tangan diangkat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal musik berhenti, jamaah sing banter ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al huwal Habibul Ladzi terjasa ahwali muqtah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ning langit malaikate bengok. Ho ho. Pak Camat buka Didi. Sabar Pak Camat. Ya, amin. Pak Camat salah posisi. Ya, ibu-ibu ditangkap. Awas. Udah makanya apa duit? HP. Oh degan. Ini panindasmu ya. Ini canom tak kandani. Ini fase kehidupan manusia. Ngopo awake dhewe kudu kerja dan lain sebagainya. Kita itu kan punya waktu nggak banyak. Karena menurut Nabi usia manusia itu ma baina sitin amaru ummati ma baina sitin wasabain. Umur umat itu hanya antara 60 sampai 70. Jarang.
Walaupun sejarah mencatat ada nabi yang paling tua kayak Nabi Adam itu 955 tahun. Nabi Adam itu 1000 tahun lebih. Nabi Nuh itu 950 tahun. Pak Camat sekarang umurnya pira? 50 ya, rong tahun maning. Rong tahun maning munggah jabatan. Ada sudon ya. Pak Camat 52, saya besok Agustus ini 42, berarti selisih 10 tahun. Tapi santai aja Pak Camat, orang mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Camat lebih tua dibandingkan Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Camat, bisa jadi yang mati Pak Camat dulu. Semoga Pak Camat panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Camat hidup sendiri. Tujuannya melu ngaji apa orang? Oh, apa sih primen? Biasanya tak garap begini langsung stres. Loh, mendingan macam saya itu ngaji dari lurah sampai presiden. Mungkin kader NU itu yang paling sering diundang pengajian sama presiden Gus Miftah. Terakhir kemarin sombonglah mataan nih. Cerita goblok. Sombonglah. Wes gini baik, ben duite nyong kelong ora. Nanti pengajian agak sana dikit, kita tanya jawab. Yang tanya tak kasih uang ya. Santai. Tak kasih uang sini, uangku banyak. Nanti kita tanya jawab tak kasih uang. Tapi yura kabeh. Nah siap ya, santai aja. Nanti kita tanya jawab sama anak-anak muda ini biar sergap mengaji. Tekor matamu tekor. Oh kiai sugih ya beda. Pak Camat cincinnya apa? Yuraga cincinnya apa? Ah batu nisan. Ya beda ya. Copot pamer. Yang pamer siapa? Ya tak copot yang ngisin. Moga-moga ketinggalan, yang gue maning. Pengajian amplop tipis, kehilangan cincin. Repot temennya jangan memang Cilacap. Dipakai katanya pamer, dicopot mudah-mudahan ketinggalan. Ya Allah. Ya Allah Pak Camat, Pak Camat. Batu nisan. Jadi umur kita tuh nggak panjang. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Makanya perlu saya kasih pemahaman dari kita kecil sampai kita dewasa. Saya tuh sering bilang begini mas, manusia itu aneh. Saya coba mau tanya sama anda, lebih penting uang apa waktu? Waktu. Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimilikinya, tetapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimilikinya. Betul? Tapi banyak orang menangis kehilangan uang, tidak pernah menangis kehilangan waktu. Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Makanya ini geludak-geludaknya apa tuh gini? Tak kuekrek dasmu loh ini. Ganggu baik. Kamu tahu fungsi tongkat saya ini apa? Gebuk cangkem mau geludak-geludak. Tongkatnya tidak ada. Anak brimob ini. Pengawal inyong kayak brimob. Pokoknya brimob itu saya itu subur. Saya tiap hari saya puasa, sering puasa brimobnya badop. Pengawal inyong kayak geganan dan itu bukan. Yang ngasih dulu Pak Gatot, Pak Wakapolri. Saya itu punya ajudan 3, brimob 2, Kopassus 1. Gantian tiap hari kalau ngaji. Yang sakit malah mereka dan gitu. Kakek badok ya. Jadi kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan. Kalau sekarang sakit karena kebanyakan makan badok. Makanya kenapa saya itu rajin puasa, sehari tidak, puasa Daud. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud.
kenapa badan saya bagus? Ya karena saya rajin puasa. Ya, bagus kan Bu? Sispek. Kan saya dulu pas zaman gemuk, saya pas ke Korea itu kan masih gemuk. Berat badan saya 108 kilo. Saya baca di Google, cowok yang perutnya besar, manuknya cilik. Saya langsung mengecilkan perut saya. Dan alhamdulillah Bu, dari 108 kilo saya turun menjadi 73 kilo. Oh, dulu barunya perutnya besar, burungnya kecil. Nah, sekarang perutnya kecil berarti Tambah kecil. sepil matahannya sepil. Sepil. Saya itu masih rajin Bu olahraga. Kemarin sebelum berangkat saya masih sepedaan, masih nge-gym. Kayak Pak Caman kan suka fitness. Awak fit atine ngenes. Ya. Sakit teman. Banyak orang menangis karena kehilangan uang, tapi mereka tidak pernah menangis kehilangan waktu. Padahal mohon maaf, hutang uang bisa kita bayar dengan uang, tapi hutang waktu tidak bisa kita bayar dengan waktu. Maka kalau saya mengatakan al waktu asmanu minaz zahabi, waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya itu kadang-kadang malu sama anak saya karena tiap hari saya tinggal pergi sehingga mereka tumbuh dan berkembang saya tidak melihat. Makanya tiap hari saya video callan. Itu yang menurut saya hari ini Bu, beban dakwah saya itu yang paling membuat saya berat adalah harus berpisah dengan anak-anak saya. Ya karena mau nggak mau. Makanya kemarin Mas Prabowo bilang, "Gue jadi Menteri Agama." Saya bilang, "Mas, kalau saya jadi Menteri Agama itu membunuh kemerdekaan saya dengan jamaah. Saya nggak bisa keliling ketemu dengan jamaah-jamaah di bawah. Kalau ngomong urusan saya pribadi Pak, saya itu ditawari komisaris BUMN. Saya cukup di Jakarta udah bisa makan Pak. Tapi kadang-kadang ada jamaah datang, apalagi Ansor Kroya, wis murah ditawar. Iskandar dewek ya primen maning ya." Nah, saya itu bersyukur, saya termasuk kader NU yang tadi saya bilang banyak dipanggil sama presiden. Saya udah beberapa kali pengajian di hadapan presiden, termasuk kemarin yang terakhir forum silaturahim ketua umum parpol. Ada ketua umum PKB Cak Imin, ketua umum Gerindra Mas Prabowo, ketua umum P3 Mardiono, ketua umum Golkar Erlangga, ketua umum PAN sebagai tuan rumah Pak Zulkifli Hasan di hadapan para menteri dan presiden. Hari itu 5 menit Indonesia yang menguasai Gus Miftah. Imam sholatnya Jokowi manut karo inyong. Saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholah, tolong luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Pak Jokowi bilang enggih Gus. Loh, ini fakta goblok kok bebek ora silem keprimen. Pasti kamu jomblo, nggak punya makmum. Santai aja bro, jomblo itu banyak temannya. Karena setiap nembak cewek, Mas kita berteman saja. Santai Mas, jomblo itu free hati. Nah, karena umur kita itu tidak panjang Bapak Ibu, maka kemudian orang Jawa itu keren membagi umur manusia itu dari satuan sampai puluhan. Anak umur 1 sampai 9 tahun orang Jawa itu menyebutnya masih beda-beda. 1, loro, telu, papat, 5 sampai 9. Kata orang Cilacap apa? Sangat. Orang Jogja sama orang Cilacap kan bedanya cuma 1. Kalau orang Jawa Jogja O, orang Cilacap A. Sego, sega. Apa? Kontal. Aku rawani. Pak Camat punya kontal. Cangkeme ya. Mancing-mancing bae. Untung nang Cilacap. Songo sanga, boto bata, loro lara. Itu bedanya kan cuma itu. Kontal mani. Yo langka masa
Kontale nyong cilik kirane lah. Alah. Cangkem ya. Wis angel cah Cilacap ya. Orang ngapak orang kepenak ya. Yang lucu ada orang ngapak main ke kampungnya orang Sunda, masuk kampungnya orang Sunda nginjak tembelek. Orang ngapaknya bengok, "Tai ini siapa ya?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Lah masalah terjadi. Urang antara orang Sunda sama orang ngapak itu kan beda. Kalau orang ngapak urang itu udang, orang Sunda urang itu orang aku orang inyong. Taine siapa ge? Iya mah taine urang. Orang ngapak langsung protes. Inyong ra percaya. Masak taine urang gedene sekiye. Yes. Saya dulu tuh bisa bahasa ngapak karena saya punya murid ngapak, Ki Entus Susmono, Satkorca Banser Tegal, Bupati Kondang, Dalang Kondang. Itu sebelum meninggal ngaji sama saya 10 tahun. Termasuk tongkat ini dari Ki Entus Susmono. Harapan saya kenapa saya bawa ngaji ini? Supaya kalau ngaji saya ada pahalanya, Ki Entus dapat jariahnya. Makanya kalau Pak Camat pengen dapat jariah dari saya, ngasih apa gitu Pak. Lu wes temen ya. Alus Camatnya kere batu nisan ya. Umur 1 sampai 9 dari siji loro telu papat sampai sanga ini penamaannya berubah-ubah. Ini memiliki arti apa? Memiliki makna bahwa manusia sejak lahir hingga umur 9 tahun itu terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Makanya mohon maaf, kalau Anda itu sudah ciri-ciri dewasa, saya tadi nulis di status WA saya, tanda-tanda Anda sudah dewasa adalah ketika tidur untuk istirahat, bangun untuk ibadah, bahagia dibagi-bagi, derita ditanggung sendiri. Itu polanya Nabi. Nabi itu kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Orang Cilacap sebaliknya, kalau susah ngomong, kalau seneng. Biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Biasanya itu. Yang jilbabnya hijau insya Allah luweh nemen. Bu, ciri-ciri orang dewasa apa Bu? Powel cangkeme, bukan powel. Tidur untuk istirahat, bangun untuk ibadah, bahagia dibagi-bagi, derita ditanggung sendiri. Maka orang hebat itu nggak pernah sambat. Saya tuh malu kalau sambat. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau kamu nggak punya uang mendingan diem, nggak usah ngomong-ngomong, malulah. Itu, iya menang saja. Loh, kita tuh kan kadang-kadang enggak, kadang-kadang malah nyindir. Gimana Bu kabarnya? Baik, tapi anaknya sakit, yang tanya siapa? Gitu. Cangkeme siapa ya? Apa bedanya wong tua orang cilik leh? Bedanya satu. Anak kecil itu kalau nakal itu tanda kecerdasannya. Tapi kalau orang tua, orang dewasa nakal itu tanda kebodohannya. Bu, kalau punya anak kecil nakal itu dia cerdas. Kalau sudah tua masih nakal dia bodoh. Makanya saya itu paling nggak suka kalau orang tua melarang anaknya ke masjid atas nama mengganggu khusyuknya orang tua. Orang tua salah. Kalau orang tua menganggap ramenya anak kecil di masjid mengganggu khusyuknya orang tua, anak kecil menganggap khusyuknya orang tua mengganggu ramenya anak. Ohnya, samanya. Amin. Lu bener, di dalam surga itu ada tempat surga yang paling menyenangkan, namanya Darul Faroh. Ternyata ketika Nabi ditanya itu untuk siapa? Untuk orang tua yang senang membahagiakan anak kecil. Makanya saya itu kalau di pondok, kok ada anak-anak ngaji di masjid sore hari dinia itu tak celuk ke Bu, ada bakul pentol. Ya saya panggil, Mas pentolnya masih ya sana dijual. Saya bilang begitu.
Lah masa dilarang? Kan sudah jualan. Ya ditraktir Mas. Tapi kemarin di Jogja ada kejadian unik. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Heran saya. Bapaknya mati, anaknya nggak mau dikubur. Anaknya mati, bapaknya nggak mau dikubur. Ini aneh temen ya. Kayak kemarin kejadian di Malang, ada petasan meledak kan, banyak yang mati satu keluarga, bahkan kepalanya di bawah, kakinya di atas pohon kelapa. Saya khawatir terjadi, akhirnya saya membuat fatwa. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Iya, picak. Oh. Ya so picek ya. Sama halnya ziarah kubur. Haram hukumnya orang ziarah di kubur. Itu haram. Bisa. Ya kan, dong saya kok dikubur apa salah? Orang ziarah di kubur. Yang boleh ziarah kubur. Kalau orang ziarah di kubur haram. Haram hukumnya mendoakan orang mati. Anu. Matinya, mati nih kayak. Umur 1 sampai 9 orang Jawa menyebutnya dengan nama yang berubah-ubah. Karena anak itu di usia 1 sampai 9 biasanya terus tumbuh dan berkembang dengan pesat. Maka saran saya satu, mendidik anak itu yang paling efektif bukan dengan nasihat, tetapi dengan perilaku dan contoh dari orang tua. Sering saya ceritakan Bapak Ibu, saya itu bisa manakib, bisa tahlilan, bisa sholawatan, bisa berjanjenan. Itu bukan karena saya belajar, tapi karena ikut bapak saya ke masjid. Bapak saya tahlilan, saya ikut, sehingga saya bisa tahlilan. Bapak saya manakib, Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ikut, saya bisa manakiban. Bapak saya berjanjenan, saya ikut, saya bisa berjanjenan. Maka tolonglah kayak di Keroya ini, tradisi seperti berjanjian dicari jalur ansor jangan sampai dihilangkan. Pakai Altirillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Sing maca ibu-ibu ora fasa ora apa-apa. Ngatrillahumma qabrul karim bi'arfin sadiyim min salati wa taslim. Ora apa-apa. Ngatiril jadi ngetril. Yang penting hatinya mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Abadadi ulimla mismizatil aliyah Allah mustadirron faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya sing maca Pak Camat ngapa tadi ngul ngimlang mismitatil ngaliyah Allah mustadirong baidul barokati ngalama anallahu wa aula. Ya Allah cangkeme Camat ya. Kayak saya pernah sholat itu dulu di Banyumas, saya safar Ramadan, imam terawih dagel temen ya alam ya jengal kayak itu. Primen ya orang Jawa ya alamnya jengal. Fita delil ya Allah. Makanya orang fasih sama di fasih kan beda nih. Fasih sama di fasih kan itu beda. Kadang-kadang ada imam kita dengerin saja kenyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir alah cangkeme. Khairil maghdubi walad. Tapi orang Jawa dulu mbah-mbah kita itu kadang-kadang nggak fasih tapi mandi. Apa? Mergo yakin. Biasa mandi. Ya. Orang sekarang fasih tapi nggak mandi. Sing fasih hanya mulutnya, hatinya nggak yakin. Mbah-mbah dulu tuh kalau doa, coba mbah Mudin, mbah. Di sini kalau orang ngurusi rahmati namanya Hayin. Itu kadang-kadang doanya itu orang ngerti nahwu sorof.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Wih, double tuh double. Wis gua al-takrib nganggo. Nah, tapi mandi, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina. Ya kencot, Cuk. Tapi mandi, Pak. Karena mereka yakin. Lah cah nom-nom kayak kita jalur ansor fasih, tapi kadang-kadang malah orang mandi. Oh dulu irhamna ya arhamar rahimin, mbah-mbah kita ngir kene yo ngir kono rong piring. Tapi yang mandi itu. Bismillah semeleh. Bismillah. Itu mandi. Kayak bapak saya itu punya santri, rumahnya sering kemalingan, datang ke pondok ke rumah bapak saya. Ya kamu baca ayat kursi, lah ini ngurapal pakai ayat kursi keprimen, jadi baca baik kursi. Ya mandi gitu. Yakin. Kayak dulu saya punya tamu anak muda 4 bulan sebelum menikah, calon istrinya minggat. Datang di pondok berhari-hari baru saya temui. Kenapa? Itu saya minggat, Gus. Tolong saya minta doa pelet lah. Emang Inyong Samsudin. Karena dia datang saya tanya, kamu bisa ngaji apa enggak? Enggak bisa. Bisa doa enggak bisa. Pernah sholat enggak? Ya sudah kamu baca ini, kamu baca. Mudah-mudahan calon istrimu kembali. Dibaca ya mandi. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini bacanya kapan, Gus? Ya kapan pun kamu baca. Akhirnya saya ajari sholat, setelah sholat tangannya diangkat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. 3 bulan kemudian datang ke pondok bawa cewek, ternyata istrinya. Kamu ngapain lagi ke sini? Gak ngapa-ngapa, Gus, cuma pengen terima kasih. Doa yang dikasih Gus, minta peletnya mandi. Ya karena yakin. Makanya kalau bahasa Mbak Dim membela saya ketika saya dulu ceramah di gereja itu apa? Qalilum minal yaqin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Titik tapi yakin itu lebih manfaat daripada banyak tapi tidak yakin. Bila kalau saya itu pede, Mas. Mungkin Gus Miftah itu nggak pinter goblok, tapi hasilnya maksimal. Kalau orang bilang Miftah goblok, orang apa-apa, goblok belaris. Daripada pinter apa ayu deh. Camatnya pinter, gajinya titik. Camat mani. Nah, anak tumbuh dan berkembang dengan contoh, bukan hanya dengan nasihat. Lanjut. Usia 11 sampai 19 tahun akhirannya sama. 11, 12, 13, 14. Belakangnya semuanya las sampai 19. Betul, Bu? Ini kalau kaidahnya orang Inggris, orang Arab nggak ngerti. 11 dan seterusnya dalam bahasa Jawa berarti seneng welas kasih. Makanya biasanya usia segini mulai orang itu jatuh cinta. Iya, puber pertama, rasa senang antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu diminat. Gondrong matane gondrong. Aku gondrong ki umur, aku ngaji ning Sarkem ki umur piro ya? Saya itu ngaji di lokalisasi bersama PSK itu umur 19 tahun. Tahun 2000. Pertama kali saya bersentuhan dengan para PSK. Iya, banyak web. Masih las-lasan itu loh. Nah, ini kontrol orang tua harus kuat, Bu. Karena orang cinta monyet itu bahaya. Kalau sudah cinta sama pasangannya, mohon maaf, usia segitu susah untuk dikendalikan. Tapi ingat, cinta itu jangan sampai dimatikan. Karena banyak kasus LGBT. Ini sekarang saya besok mau buat konten. Akan ada forum LGBT internasional di Jakarta. Ini harus dilawan. Ansor harus ngelawan. Makanya kenapa dulu Deddy Corbuzier bikin podcast sama tokoh LGBT dari Jerman, si Ragil, tak datangi. Saya bilang, istrinya Nabi Lot itu bukan pelaku LGBT, tetapi mendukung perilaku LGBT. Maka Nabi mengatakan apa? La'anallah. Nabi melaknat sampai 3 kali. Maka dari saya datangi, kamu harus take down. Saya datang kepada kamu sebagai sahabat. Bahasa kita di Ansor, di BMI, sahabat. Sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap, tangan terluka, mata menangis. Kamu take down. Ini bahaya, kamu dilaknat sama Allah. Wes botak dilaknat. Hati-hati kamu.
dilaknat dadi tuyul modar kowe aku. Tapi ingat Bu, jangan sampai kemudian ketika anak sedang jatuh cinta pola kita salah sehingga banyak anak orientasi seksualnya berubah. Makanya saya bilang kadang-kadang bapak-bapak suka dengan cowok itu salahnya ibu-ibu. Kok bisa Gus? Iya, mau keluar rumah istrinya bilang, Pak jangan mainan cewek, akhirnya mainan cowok. Wong wadon rumahnya kiye. Wong lanang dicurigai baik. Perempuan tuh ya nggak usah terlalu gimana gitu. Tapi itulah perempuan. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Cuak. Nah, pokoknya. Ya itu wadon. Perempuan tuh kelemahannya di telinga. Laki-laki kelemahannya di mana? Iya benar. Perempuan kelemahannya di telinga. Makanya jangan kaget cowoknya jelek istrinya cantik karena dia pintar merayu istrinya. Tapi laki-laki kelemahannya di mata. Maka mohon maaf, kalau menangis beda lagi. Laki-laki itu kalau menangis yang ditutup matanya. Perempuan kalau menangis yang ditutup mulutnya. Kenapa? Perempuan menangis ditutup mulutnya karena perempuan sadar diri dosa perempuan paling besar berangkat dari mulut. Maka kalau menangis begini. Kalau laki-laki ditutup matanya. Kenapa? Karena Pak Camat sadar dosa yang paling besar laki-laki adalah dari mata. Cowok itu kalau di luar rumah lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Yang saya curiga Pak Camat nangis yang ditutup mulutnya. Wah, bencong. Nah, umur 21 sampai 29 disebut dengan kata apa? Likuran. Selikur, rolikur, telulikur, hingga sampai umur 29 tahun. Songo, likur. Yulah. Selawe itu 25 cahkroya selawe likur itu linggo neng kursi. Artinya apa? Umur segitu tuh laki-laki sudah mulai bekerja. Kata orang Jawa, terus mulai kerja. Saya lupa dulu mbak saya bilang selawe itu kepanjangannya apa, tapi selawe itu biasanya orang sudah mulai menikah. Kenapa likur-likur dibesek untuk bekerja? Karena dia sudah masuk tahap menikah. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu nikah umur 25 tahun. Makanya kalau ada Ansor 29 tahun dia belum menikah, berarti dia bid'ah dolalah. Lah katanya kalau nggak sama dengan Kanjeng Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Berarti apa? Kok ada Ansor umur 30 tahun belum menikah, berarti dia tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Berarti dia bid'ah dolalah tur mesake. Ada jomblo di sini. Mana jomblonya? Lah mesake temen ya. Duwe manuk nggih nguyuh tok. Makanya usia kur-kuran itu Bu, kalau bisa bekerja supaya dulu Pak Kapolsek akpol ya, dulu dilantik jadi akpol umur berapa? Sudah selesai 22, masuknya umur belasan tahun. Nah, begitu selesai akpol 22 tahun rolikur lingguh ning kursi. Walaupun belum jaminan, saya sampai sekarang nggak punya pekerjaan, tapi ada pepatah mengatakan life begin at 40. Hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Makanya kenapa Kanjeng Nabi itu jadi Nabi umur 40 tahun. Tapi mohon maaf, Kanjeng Nabi nikah umur 25 tahun. Tapi saya dulu nikah kepepet Mas. Saya pengen menikah kayak Kanjeng Nabi umur 25 tahun. Tapi saya kepepet umur 24 tahun saya menikah. Mateng dhisik matane, mateng dhisik. Ora, mateng dhisik keprimen.
Saya itu kepepet umur 24 tahun menikah. Kenapa Pak Camat? Karena saya dulu sering dimintai tolong untuk nasihat pernikahan. Lah teman-teman saya kiai bilang, alah Gus, teori, belum nikah nasihati orang yang sudah mau menikah, nggak punya pengalaman, pret, dia bilang. Saya jawab, yura apa, bukti ini Mbak Kayem durung mati modal ke jenazah. Apa Mbak Kayem kudu modar diset kan yura. Ada Mbak Kayem di sini. Mbak Kayem, di wonge. Oh butuh nih Mbah Kayime. Wakilna. Biasanya Mbah Kayim ambune kayak bandos. Akhirnya saya 24 menikah. Makanya Ansor segera menikah nih. Saya belum punya uang Gus. Kamu salah. Menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi. Bayi. Ansor modalnya mung sarung. Ibu jangan salah, jangan lihat sarungnya tapi lihat dalamnya, ilmunya, isinya. Usia ini usia produktif. Disitulah kenapa dikatakan inna fi yadi subani amrol ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ini usia-usia Ansor. Di tangan pemuda urusan umat. Makanya saya tadi bilang di sekolahan kan, di SMK Ma'arif tadi, pemuda Indonesia itu harus optimis, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Kita nggak boleh underestimate, kita nggak boleh insecure, apalagi kue Ansor nih. Bus, ibu-ibu kalau cari mantu banser, beneran, kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Cuak. Kamu kalau punya mantu banter dijamin push up kuat. Saya itu kalau ngaji tempatnya sempit, repot. Atas dijambak ibu-ibu, dada dijiwit karo randa, sikile remuk, kita sepatunya banser. Insya Allah besok kiai masuk surga yang awal banser. Kamu tahu alasannya? Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Surganya siap, banser setlok kepada kiai. Bansernya masuk, kiainya masuk surga, bansernya keluar lagi. Nyusul Pak Camat yang neraka. Maka di situ kita diingatkan oleh Allah supaya menjadi pemuda terbaik apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa kayak? Kenapa? Oh sinyalnya telat. Ya maklum soalnya murah. Kita doakan sound systemnya menjadi sound system yang paling besar. Amin. Sa-RT. Ini kita diingatkan supaya apa? Menjadi pemuda yang produktif. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, mbuh lanang mbuh wedok, dia beramal soleh, wa huwa mu'minun, dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Makanya nyuwun sewu awakmu Ansor pemuda-pemuda gini, pengen derajatnya dinaikkan oleh Allah, teorinya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Amin Allahumma amin. Yo selawatan maning, habis tanya jawab. Ayo selawatan. Jawa Tingkir. Ya. Jawa Tingkir versi Gus Miftah. Versimu elek. Bukan Jawa Tingkir ngombe dawet. Sok tahu Pak Lurah. Jawa Tingkir ngombe dawet. Pak Camat ora tau mikir, ndase mumet. Pak Camat tak kasih fragmentasinya. Diminum. Di rumah kan kata luar ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk flashnya semuanya dihidupkan yuk. Kita buat
Cilacap Belasnya apa lah? bercahaya. Apa? Camate pateni. Oh, lambune. Ayo semuanya HP diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo belum semua ini. Lampu pateni. Kalau nggak bisa ya ketua panitianya pateni baik. Ya semuanya diangkat ya. Yang nggak punya HP cangkemnya merenges ya. Sana sebelah mana Mas Ansor? Sana sebelah mana? Timur. Nanti semuanya diangkat, digerakkan ke arah kiri dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bibis Wabiladi Rasulillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bareng-bareng salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawasana bismillah
yang undang Gus Miftah, camate lumayan gagah. Ono gajah terus ning beli, najan gagah manu iku. Wis apik lagune. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji, oke randa sing jalodi. Tapi Gus Miftah ora sudi. Ayo kita tanya jawab aja yuk. Mumpung ada saya bawa uang nih, ayo. Jangan nom takon soal nikah, soal pekerjaan. Angkat tangan yang mau tanya. Kayak dikasih mic ya. Mic. Jenenge siapa? Endi? Maju. Anaknya siapa? Ada yang ngerabi. Inyong rupanya Rika rupanya jelas. Ayo siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Ma'arif. Ora takon. Iya Irfan. Umurnya pira? 15. Masih sekolah. Masih. Kelas pira? Mau masuk kelas 10. Kelas 10. Rasanya kali manuk ngapa ya kali manuk ini? Mau kabur, mau kabur, cangkemmu mau kabur. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Tentara kok merongos keprim. Jelas. Kalau kamu jadi tentara giginya harus bagus. Siap. Kemarin santrinya Gus Miftah ngelamar daftar tentara nggak diterima gara-gara giginya jelek. Oleh makanya saya bilang, kenapa ditolak? Kan tentara tugasnya perang dia tembak-tembakan, rocok-cokotan. Apa pertanyaannya Irfan? Mohon bertanya Gus, Ya saya mau jawab. pendapat Gus Miftah tentang nikah muda. Iya. Kamu pengen nikah muda? Dereng enten calone. Ya jelas. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Bodoh. Karena kalau sendirian namanya zombie. Sakit temen ya. Jadi gini Mas Irfan, bagaimana pandangan saya tentang nikah muda, nikah dini? Kan hadisnya jelas. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda, harapan bangsa, dan wahai para pemudi, harapan pemuda. Betul tak? Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Manis tata minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Barang siapa mempunyai kemampuan, hendaklah dia segera menikah. Bahasanya segera, bukan tergesa-gesa. Segera. Apa bedanya segera dengan tergesa-gesa? Beda. Kalau orang naik motor itu segera, ya banter, tapi waktunya belok, ya ngerem dikit. Tapi kalau tergesa-gesa, belok tetap dimbat, ya nabrak. Sama orang bikin kopi. Kalau segera itu kita godok banyu, mempersiapkan supaya airnya umum, kita sudah siapkan cangkirnya, dikasih gula, dikasih kopi. Begitu airnya umum langsung dituangkan, itu namanya segera. Tapi kalau tergesa-gesa, godok banyu langsung diwenehi kopi karo gula, ya namanya tergesa-gesa. Menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Nah, siapa yang dianggap punya kemampuan itu, kemampuan fisiknya bagus, dia juga punya penghasilan. Makanya kalau pemuda badannya bagus, punya penghasilan, kalau tidak segera menikah, dia dikhawatirkan jatuh kepada perzinahan, maka hukum nikah dari sunnah menjadi wajib. Kayak rupa-rupa nikah dia wajib. Arah ini metengan. Tapi ingat, fa'ilam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau belum mampu, hendaklah dia berpuasa. Lah kalau sudah senang sama cewek, jangan ditunda-tunda. Wala junah alaikum fi ma'arradtum min khidbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Kalau senang segera dikhidbah. Dan ingat, la khidbata min khidbati akhir. Tidak ada khidbah setelah dikhidbah sama saudaranya. Jadi kalau ada bahasa sebelum janur melengkung, itu salah.
baru dikhitbah saja sudah tidak boleh didekati. Tapi ingat, PDKT belum tentu jadian. Nah, mendung belum tentu hujan, PDKT belum tentu jadian. Hanya kamu santai saja, senang sama cewek sampaikan, ditolak cari yang lain. Loh, orang itu kalau seneng mas wajib menyampaikan, kalau nggak menyampaikan ya sakit hati. Seneng ya sampaikan, ditembak, ditolak, cinta ditolak, Samsudin bertindak. Sandat matang. Oh sandat mateng cangkem. Wow, kalau Pak Camat beda, cinta ditolak, sarkem masih buka. Saya setuju menikah di usia muda selama sudah dibolehkan oleh undang-undang. Undang-undang itu mencatat kalau perempuan umur berapa? 19. Kalau cowok umur 21. Dan ingat, jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan satpam. Grebek ya keprimen. Makanya ibu-ibu kalau anaknya sudah ada cowok yang suka, September ya. kewajiban orang tua itu kan apa? Kewajiban orang tua itu kan 3. Wa yuzawijahu idza adroka. Ketemu jodoh nikahkan, jangan ditunda-tunda. Apalagi bocah wedok. Bocah wedok dia kayak lombok, payu bobrok ora payu bosok. Nah kadang-kadang begitu kok, kalau anaknya dilamar sama anak soleh nggak punya pekerjaan, alah Rika nganggur. Apalagi Banser, gajinya udah jelas. Padahal polisi, tentara, Banser yang paling hebat Banser. Buktinya apa? Tentara sama polisi SK-nya rata-rata masuk bank untuk hutang. SK-nya Banser nggak ada yang masuk bank. Bukan karena dia hebat, tapi SK-nya nggak laku. Saya setuju ya kamu 200.000. Yang ngapikan temen ya. Ayo wadon mas wadon. Gue kurirnya sangkoni dewek ya. Sana wadon. Irfan, uangnya untuk apa? Ngeslot tak ajar ya. Nah itu mbak yang udah berdiri itu. Ya gantian. Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Husnul Gus. Husnul. Nggih. Sawah petengkar. Tapi kamu santai. Kalau kamu dibilang dasar kamu cewek gemuk, kamu jawab sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan nasi. Ya, betul Gus. Betul. Udah rapi, udah nikah? Oh sudah. Sudah. Ayu. Iya Gus. Pekerjaannya apa? Husnul? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Ya, saya doakan Husnul Khotimah ya. Amin. Seperti nama saya Gus, tapi jangan sekarang Gus. Ya, besok pagi lah. Jangan Gus. Anak saya masih kecil. Nah, anaknya masih kecil. Iya. Sing takon siapa? Apa pertanyaannya Nul? Gini Gus, saya kan punya anak perempuan masih di pondok. Pondok? Itu pondok tapi di Alhamdulillah. Wonosobo. Ya. Pertanyaan saya itu bagaimana, kan mungkin anak saya beranjak dewasa. Kemarin dia curhat, Mah, biasa ya. Anakmu manggil kamu mamah gitu? Mama. Oh, mamah tuh nggak meletek. Enggak apa-apa Gus, itu bukan ibu rumah tangga Gus. Oh. Kalau mulus bukan rumah tangga Gus. Dua belimbing, dua pisang. Raine glowing, kakinya belang-belang. Kalau saya pulang sama Gus. Jujur Gus. Terus? Gini, anak saya pernah cerita, Ma, saya pengen hafalan tahmid, tapi ada salah satu teman, ya cowok sih Gus, dia ngerasa apa sih suka gitu. Sama anakmu? Ya betul. Anakmu kemenyek ya? Enggak, Oh, enggak. dia itu pendiam. Oh, pendiam. Kan katanya dia itu pendiam gitu. Terus dia curhat gimana Mas cara menghadapi seperti mereka gitu. Seakan-akan itu mereka seperti memberikan pengaruh yang tidak bagus buat anak saya. Bukan saya suzon dengan dia, bahkan paling tidak saya jaga-jaga bagaimana menjaga seorang perempuan yang sedang hafalan gitu Gus. Su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu menular. Kalau anakmu pengen ngapalan Quran, kau sudah diganggu sama cowok, nggak akan berhasil. Jangan pacaran dulu. Ya itu makanya Gus. Ya makanya tak kasih tahu. Mungkin ada solusi yang lain bagaimana anak saya bisa mengatasi. Cari pondok tahfidz yang memungkinkan tidak berinteraksi dengan cowok. Berarti apa? Pondok tahfidz yang khusus cewek.
sudah Gus. Lo kok masih bisa? Berarti anakmu kemayu. Ya masalahnya dia sekolahnya itu bareng dengan cowok. Lah makanya cari yang cewek. Kan banyak pondok tak kalah susu untuk para cewek. Iya Gus. Jadi saya tuh mencatat begini, kok orang mulai ngaji sudah jatuh cinta ambiar. Beneran, makanya dulu Imam Syafi'i ketika ngaji pertama kali dia susah itu sambat sama salah satu kiainya namanya Kiai Waqi. Syakautu ila waqi'in su'akhiddi. Saya sambat kepada Kiai Waqi, kenapa saya susah menghafal. Farsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan nasihat kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa akhbaroni bi annal ilma nurun. Beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lah pacaran itu termasuk maksiat. Karena kalau sudah pacaran bakal terjadi hal-hal yang diinginkan. Amit-amit. Nah makanya cari khusus yang cewek. Anakmu sebulan SPP-nya berapa di pondok sana? Murah sih Gus. Berapa? 325. Yaudah tak kasih 300. Ya, salam untuk anaknya. Oke, waktu dulu Gus. Ya. Mau diberi berkah ya Gus. Amin. Kudune sing ndongake iki aku malah cangkemmu. Terima kasih Gus. Ya, cowok lagi. Ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki ya inyong ndelok sing takon santri malah sontrot ya. Wis tuh ora apa-apa. Jenenge sewu Gus. Pada tanglet. Namanya siapa? Namine Mahfud MD. MD niku Mahfud. Sangkatan nggih. Mahfud MD. Betul. Mahfud Modar. Ini loh. Saya penting jannah. Saya penting jannah. Ya, insya Allah berangkat nanti ya malam ini ya. Umurnya berapa Pak Mahfud? Sampun 50-an. 50 berapa? 50 tahun. 50 tahun pas tua temen ini. Anaknya sampun sekawan. Sama ya. Pekerjaannya apa? Leh, Bagian dokumentasi. oh dokumentasi. Bojone niki banget rias pengantin. Sing takon sapa? Kamu tahu kenapa orang moto itu matanya merem sebelah? Karena kalau dua-duanya merem rasa moto goblok. Goblok. Pak Mahfud pertanyaannya Bud. Nyuwun sewu di sini kan alhamdulillah dari KPS itu kan ada nilai yang positif ya. Ya harus. Tapi di sisi lain tadi Gus ngendiko bahwa sebaiknya Kalau bahasa kitabnya yambagi sayuk zoning. Seyogyonya itu nyari nafkah itu bojo lanang wedon saling berdampingan. Tapi di sisi lain di sini alhamdulillah KPS kan mungkin di sisi lain ada yang di Korea itu istrinya atau suaminya. Tapi di sini saya lihat ada nilai yang positif. Solusinya bagaimana biar kita harmonis, baik masalah ekonomi dan harmonis tentang kita hubungan dengan suami istri. Kalau kepepetnya harus berpisah, jaga kepercayaan masing-masing. Betul. Ya, suami bisa menjaga kepercayaan istri, istri bisa menjaga kepercayaan suami. Karena ingat, istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Kalau suami, semua uang adalah milik istri. Salah. Suami surga untuk anak maupun istri. Kalau saya dari awal Pak, itu memang tidak mengizinkan istri saya bekerja. Tapi kalau Anda bekerja ya nggak apa-apa. Kenapa istri harus bekerja? Ingat, suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Kalau harus berpisah, tolong dijaga kepercayaan masing-masing. Jaga kehormatan diri. Ada etika yang harus dijaga oleh suami, ada etika yang harus dijaga oleh istri. Katakanlah suaminya di Korea, istrinya di Kroya, ya dijaga. Kan banyak kasus suaminya di luar negeri, tahu-tahu pulang istrinya hamil. Lama tapi karo sapa? Jangan-jangan Pak Camat. Kayak kejadian di Ponorogo, suaminya marah gara-gara istrinya di rumah hamil lagi. Rumah yang sudah dibangun diembruk PKB.
Itu berarti apa? Tidak menjaga kepercayaan masing-masing. Boleh, saya tidak mengatakan wajib, sebaiknya sayudzani fayambagi, kalau bisa jadi satu. Kalau memang KPPT harus berpisah, tetap bisa menjaga keharmonisannya dengan cara menjaga kepercayaan masing-masing. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Nah, 200.000. Keca. Maafin Mbah Dawo. Ya ibu-ibu gantian. Ser keser. Ya udah, apa itu? Itu udah di belakang, kamu duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Nur Asyati. Nur Asyati panggilannya. Nur atau Ati. Kok jeneng kok nganggo ati atau gitu loh. Nur atau Ati. suaminya apa pekerjaannya? Jualan. Jualan apa? Kroto. Jualan mie ayam tuh. Oh, mie ayam. Saya kemarin pesen mie ayam. Begitu datang mangkoknya isinya cuma ayam tok. Saya tanya, "Landi mini duduli ayam." Apa Nur? Nur pekerjaannya apa kamu Nur? Sama jualan di TikTok sama di Shopee. Anak TikTok goyang pargo. Pak Camat punya TikTok? Punya enggak ya? Wis tua ngaku TikTok. Langsung sing disetel, begitu sulit, lupakan silit. Yalah. Lah di TikTok tuh apa viral ya? Kamu nanya. Makanya besok Pak Mahfud kalau mati tanya malaikat munkar nakir, "Hei Mahfud, man rob buka?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Kebuk cangkemmu. Apa Mbak Nur? Saya mau bertanya Gus tentang seorang istri yang bekerja yang membantu para calon suami. Kalau di desa ya gitu, kayak suami kayak nggak nyukupin gitu istri kerja. Tapi kalau menurut saya pertama untuk membantu perekonomian suami, yang kedua juga kalau suami kan biasanya bilangnya itu kalau nggak diambil Tuhan diambil pelakor. Iya. Kalau menurut Gus Miftah gimana kalau istri yang bekerja untuk membantu perekonomian suami? Boleh, asalkan tahu kapasitasnya, tahu kodratnya. Boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu mentang-mentang istri punya penghasilan lebih banyak, akhirnya berani semena-mena dengan suami. Nggak boleh. Boleh nggak istri penghasilannya lebih banyak daripada suami, Bu? Boleh. Kamu jualan di TikTok, jualan online, boleh. Tapi jangan lupakan takdirmu sebagai seorang perempuan. Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Makmum yang paling baik yang manut dengan imam, dan imam yang paling baik diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Setuju Mbak Nur? Setuju. Iya. Kayaknya ora paham kayak. Makmum sing apik giyek, makmum yang manut dengan imam. Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Saya doakan suamimu banyak makmumnya ya. Setuju Mbak Nur? Tidak. Oh, tidak ada. Kalau saya jelas punya prinsip, perempuan itu suci seperti sajadah, karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Maka semakin banyak sajadah semakin bagus. Jadi boleh Mbak, tapi ingat, tahu takdir dan kapasitasnya masing-masing. Jangan sampai perempuan punya penghasilan lebih banyak akhirnya berani dengan suaminya. Haram masuk surga, kata kitab Akhlakun Nisa, ketika seorang perempuan mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari suami saya." Naudzubillah min dzalik. Ini jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak boleh. Laki-laki itu paling tidak seneng Mbak kalau dibanding-bandingkan. Deleng mantannya Inyong, sekarang sukses. Rika dodolan mie ayam ora tau payu, Mbak. Enggak boleh. Laki-laki itu paling gak seneng dibanding-bandingke, Mbak. Itu nggak bersyukur itu. Orang tua juga begitu kadang-kadang sama anaknya. Delengen kayak anaknya tanggane umur 3 tahun jadi polisi. Kowe nganggur, anak pinter jawab. Lah kayak bapak deleng umurnya pada Pak Jokowi presiden, bapak nganggur modar kaya. Boleh dong, nggak apa-apa. Tapi ingat takdirmu sebagai seorang perempuan. Yang di modal mie ayam 200.000. Satu maning. Cowok berserah pas banter yang hijau.
Itu pakai kaos Gus Miftah itu. Nah. Itu tuh Mas Banjar ini nih, yang pakai kaos Gus Miftah ini. Oh, apa kaosnya? Presiden para pendosa. Oh, rakyatnya siapa? Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenengmu siapa, Le? Pandu, Pak. Pandu. Apa saya mau bertanya ya, Pak? Nah, Bentar lagi kan kita mau menghadapi pemilu apa pilpres ya, Pak? ya. Pesan-pesan apa itu gimana biar kita itu nggak gaduh karena beda pilihan? Oh, ini bagus pertanyaannya. Tolong atas ibu. Makasih, Pak. Oh, saya jawab bisa sih sampai temen. Duitnya saya oke, ya, nggih banter dulu gitu ku rokok. Mangatus sewu banser, banser. Gitu ku rokok. Tambahin dana kenakalannya masih. Pak. Jadi begini, benar, sebentar lagi kita pemilu. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Barokah Allah dari langit dan dari bumi itu akan dibukakan untuk kita. Syaratnya apa? Penduduk buminya harus beriman dan bertakwa. Ciri-ciri orang beriman itu apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga orang sehingga dia beriman, dan belum dikatakan beriman sehingga dia memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Berarti orang beriman itu harus punya rasa cinta, punya rasa kasih, punya rasa sayang. Berarti apa? Harus akur, rukun. Besok orang Cilacap mungkin beda pilihan. Apapun pilihannya, tolong tetap akur. Orang NU itu susah kalau disuruh akur. Orang NU itu kalau punya musuh, wow, bersatu. Orang dia musuhan dewek-dewek. Kok keting aku. Ini masalah itu. Kayak dulu Gus Miftah ceramah di gereja itu, dibully. Salah satu yang membuli siapa? Ya wong NU dewek, Miftah kafir. Tak jawab apa-apa, sahabat maning. Besok pilpres ini orang NU kalau disuruh jadi satu itu nggak mungkin bisa. Yakin nggak? Orang mungkin Kiai PKB akur karo Kiai PDI, orang mungkin. Tapi ingat, kita umat harus rukun, akur. Saya sama kamu Pandu mungkin beda pilihan, tetapi apapun pilihannya kita nggak boleh kemudian bercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, saya dulu itu cuma bilang begini, Pak, punya nadar, tapi kamu nggak harus sama dengan saya. Saya itu Ramadan sholat, saya bilang Lebaran yang datang sowan ke pondok saya tak pilih, semuanya tak WA. Calon-calon presiden yang terkenal tak WA semuanya. Mas Anies, Mas Ganjar, Mas Prabowo, silakan datang ke pondok. Siapapun yang datang tak pilih. Yang datang cuma satu, Pak Prabowo. Dia bilang sama saya, Gus, saya silaturahmi, Anda milih saya, dukung saya, terima kasih, enggak juga enggak apa-apa. Saya pesan sama Mas Prabowo, Mas, tolong kalau Anda kampanye jangan menjelek-jelekan yang lain. Makanya dia bilang apa? Kita harus rukun. Itu saya yang minta. Kalau seandainya saya abahmu ini milih Prabowo, kamu yang lain gak ada masalah. Aku Prabowo, aku lu cinta Luna, ya urusanmu. Yang penting akur. Betul Pak Camat? Pak Camat milih siapa ya terserah. Wong dari camat jura pilihan. Kan takdir. Pesan saya cuma satu nih, akur. Karena umatnya Nabi Musa itu ketika minta hujan setelah bertahun-tahun kemarau panjang tidak dikasih oleh Allah, bahkan setelah sholat istisqa, ketika Allah sampaikan kepada Musa, kenapa Tuhan? Karena umatmu tidak akur. Kalau pengen aku menurunkan air hujan, jadilah umat yang akur. Angker begitu, sama-sama angker mesti beda pilihan, serapa boleh. Kalau soal nyoblos jelas, saya nyoblos istri saya. Enak gitu Pak ya. Jadi kalau besok kita beda pilihan, umpamanya Gus Miftah selama ini dekat dengan Pak Prabowo, itu ya urusan saya. Kamu beda nggak apa-apa. Ya hanya tolong atas saya. Tapi pertanyaan ya cewek satu lagi. Kamu itu mau tanya apa pengen duit? Kok Gus Miftah duitnya okah? Ya iya kancane Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jenenge siapa? Janda. Zahra. Sudah menikah? Belum mas. Oh, masih sekolah. Kok gede kayak iya ya. Jenenge Zahra. Kamu tahu kenapa Fatimah itu disebut Az-Zahra? Salah satu alasannya karena Fatimah itu tidak pernah meninggalkan sholat gara-gara haidnya. Karena begitu haid dia bisa langsung berhenti sebelum waktu sholat berikutnya. Maka Zahra. Mudah-mudahan kamu seperti Siti Fatimah, punya suami seperti Pandu. Pandu langsung amin. Persoalannya Pandu, kamu sama Zahra beda pemikiran. Kamu mikir Zahra, Zahra mikir aku. Kelas berapa kamu Zahra? Kelas 10. Sekolah di mana? SMA 1. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru. Pandu kalau cari istri guru. Kalau kamu punya istri guru enak Bu. Masuk kamar istrimu langsung tanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab lupa mama. Langsung Zahra bilang, ayo papa ulangi lagi. Iya. Punya suami camat, masuk kamar tolong isi absensi dulu. Suwe. Kalau punya suami yang paling enak polisi atau tentara, apapun permintaannya, Pak minta dapat siap dan 86 laksanakan. Pak kelon, oke 86. Ban sudah apa lagi? Push up ning nggon. Apa Zara? Pengen nggak nikah dengan Banser kamu? Waduh. Kamu kalau pilih suami pengen kayak Pak Camat apa kayak Gus Miftah? Iya. Apa Mbak Zara pertanyaannya? Mau tanya Gus apa dampak dari orang tua kasar ke kita? Oh, orang kamu kasar? Ya. Waduh, sakit temen ya. Begini Mbak Zahra, kamu dengerin kata Gus Miftah. Sayyidina Ali mengatakan begini, kalau seandainya seorang anak berbuat baik seumur hidup kepada kedua orang tuanya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkan kita. Coba Zahra ingat, perjuangan ibumu mengandung Zahra 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, setiap hari semakin lemah. Dulu sebelum mengandung Zahra, ibumu seksi, bentuknya SDSP, semok depan semok belakang. Begitu melahirkan kamu, halah diledek kabeh kok. Mbokmu jadi STMJ. Ngerti STMJ apa? STMK, setengah tua ning kewer-kewer. Bahkan STMM setengah tua meh mudar. Kalau kamu ingin merasakan penderitaan ibumu ketika mengandung kamu, coba dulu berat badannya ketika gadis 40 kilo, begitu hamil bisa 50 sampai 60 kilo. Kamu cari batu bata, kamu tali di perut kamu, melaku ngalor gitu nggo botol 15 kilo. Takutnya kalau pacaman ngapain kamu Zahra? Lagian meteng. Orang meteng tuh nggak enak tuh, turun melumah kayak pelampung, mengkurap kayak timbangan. Tak enak. Begitu mau melahirkan Zahra, coba ingat, Zahra pernah nggak mau ngising bebel, nggak keluar? Itu sakitnya minta ampun. Mbokmu kia kadang-kadang ngeden sehari semalam. Begitu sholat di rumah dalam buka dalane loro, langsung di rumah sakit. Kadang-kadang anaknya ngajak gojek, begitu nyampe rumah sakit nutup maning. Pernah gak ngerasain gitu istrinya? Iya kan? Nutup maning, bawa pulang lagi, keluar lagi, bawa ke rumah sakit lagi ke puskesmas. Ditunggu sama ibumu, buka 1, buka 2, sampai akhirnya buka 15, 10. 15 nek kayak lapangan. Ambak temen. Berarti teknik. Orang mau ngising saja Mbak Zahra, ngeden 5 menit kita kayak semaput. Ibumu melahirkan kamu untuk ngeden sampai berhari-hari bahkan. Begitu lahir cenger, mbokmu seneng kamu lahir dengan selamat. Apakah tugas seorang ibu selesai? Durung dok.
Begitu ibu mulai seneng gendong anaknya, dokternya datang. Bu, dondomi dulu. Dalam bayinya didondomi, itu tanpa bius. Iya Pak Dokter, anak digendong di hadapan ibunya untuk menghilangkan rasa sakit. Mulai didondomi, ceplus atau ceplus atau. Begitu dondomi belum selesai, bapakmu bikin ulah, datang ke dokter. Dokter, apa maning? Acara rapet-rapet. Inyongnya disisani. Dokter yang dagel, ya wes terus aja dondomi, pasang resleting bae. Buka tutup. Coba dong, bayangkan. Itu belum selesai. Bagaimana mendidik kamu dari kecil sampai usia Zara sekarang berapa sayang umur kamu? 15 tahun. Berapa air susu yang dikeluarkan oleh ibu? Air susu itu dok kalau panas bentuknya kayak darah. Betul Bu? Karena itu memang darah dari ibumu. Begitu perempuan hamil, kenapa dia mensnya berhenti? Karena dimakan sama bayi. Artinya, kalau kamu pengen besok dihormati oleh anak-anakmu, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Muliakanlah bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakan. Jangan kamu lihat jeleknya, tapi lihatlah baiknya. Nah, untuk Zara 300.000. Endo ya. Jual malis apa maning? Yaudah satu lagi terakhir. Oh ini yang kecil terakhir, yang kecil lah. Bocil takon ya. Kendel temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jenenge siapa? Ali Yusuf Mujadi. Ali Yusuf Mujadi. Undang-undangannya siapa? Yusuf kok merongos ya? Umur berapa Yusuf? 11. Pengen jadi apa besok kalau besar? Yai pro player FF. Kiai pro player FF. Musone FF. Kalau banter bokep. Kamu sering main FF? Ya kalau habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib. Ditemani sama siapa bapak kamu? Sendiri. Oh sendiri. Ngaji ini ke Primen, kok bermaghrib FF? Enggak, ngaji dulu terus pulang main FF. Oh. Kamu udah juz berapa Qurannya? Terus 10 dulu. Juz 10. Bapakmu bisa ngaji apa enggak? Bisa. Oh tenang. Bapakku jenenge siapa? Imamullah. Siapa? Imamullah. Mbok Rika siapa arane? Ibu ke siapa jenenge? Betul Habibah. Siapa? Betul Habibah. Oh, ketua PT Patayat. Wongnya sing endi? Siapa jenenge? Habibah. Ton, kowe sing ndi Ton? Anaknya kan maju ya. Apa takone Yusuf apa? Pengen takon apa karo Gus Miftah? FF. Takon apa? Takon pengen jadi kiai. Oh, terus? Pintar ngaji. Oh, terus takon pertanyaannya apa? Caranya priwe gitu. Kamu idola kiai kamu siapa? Idolanya siapa kiai? Miftah. Ya 500 ya idola. Nggak bisa maju. Kamu tak kasih uang 500.000, syaratnya kamu harus hafal Pancasila. Hafal nggak? Pancasila kali. Iya Pancasila 5. Hadap sana, semuanya menirukan Yusuf. Ayo Pancasila gitu Sob, ayo Sob.
Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa. Empoknya Fatayat ya. Kamu tahu nggak bedanya Fatayat sama Muslimat? Kalau Fatayat baunya parfum, Muslimat balsem. Kalau pengen jadi kiai, pertama yang rajin, ijhad wala taksal, fanadamah lima yatakasal. Bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malas. Hanya penyesalan bagi orang yang bermalas-malas. Kemudian yang kedua, jarib wala takun arifah. Coba dan perhatikan, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Salahnya bagaimana? Kalau pengen jadi kiai harus seneng dengan kiai. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bi musyafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Kenapa? Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Makanya kamu harus senang dengan orang soleh. Nah, jangan FF terus. Kalau buka YouTube, YouTube-nya Gus Miftah, bukan FF. Malah gisel, keperimen. Gunakan waktumu sebaik mungkin, Yusuf. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Belajar tenanan ya, hormati orang tua, hormati gurumu ya. Harus takdim sama kiai ya. Nah, 500.000. Yang kamu naik sendiri sini tak kasih. Naik sini, naik sini, naik. Sampai mana? Anaknya tun habib gua. Tak tanya dulu, kalau kamu di rumah uang sakunya sebulan berapa dari mbokmu? Tonton dulu. 5.000 sehari, sebulan berarti 150.000. Kakek balik lagi ya. 500.000 gitu gua apa? Nanti mau. Top up. 500.000 untuk beli apa? Top up. Tahu. Kasih ibu 200.000. Oh, berarti sebenarnya sih ngomong buahmu gitu. Kurang ajar kok Tun Habibah. Terus ibu 200.000 terus apa lagi? Buat itu dan HP biar lancar. Paketan. Untuk lihat apa kalau beli paketan? Ngaji. Awas kalau FF kayak oh. Ya mudah-mudahan jadi kiai ya. Tahu kan? Besok pengajian 10 tahun yang akan datang, pengajian akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karamah wal Maksiyah. Ustadz Yusuf. Amin. Ngaji kita. Sudah sana. Alhamdulillah. Pro player FF. Ya. Sudah cukup. Ini masih sisa untuk ansor. Ya gagah ya pendukungnya Pak Prabowo. Akhirnya Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah ini pengajian lama 2 jam lebih ini. Terus amplopnya jelas, kelangan duit. Langsung kayak Tun Habibah, kurang ajar Tun Habibah. Adik-adikku sekalian, mas-mas, ingat masa depan itu tergantung apa yang kamu tanam hari ini. May yazra' yasud. Barang siapa menanam pasti mengetar. Maka tanamlah yang baik. Orang menanam kebaikan belum tentu tumbuh yang baik, tapi yakinlah Allah bersama orang-orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang baik dan saling membaikkan. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. KPS dan Jalur Ansor, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.